Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilivia Mewar, mahasiswi dari IAIN Kota Parepare, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Nah, uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Baiklah, kali ini saya akan mengupas tentang fungsi pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Nah, di sini saya akan membahas tentang negara atau pemerintah. Sisi negara atau pemerintah fungsi budgeter, fungsi reguler, dan fungsi alat kontrol sosial. Apa itu fungsi budgeter? Kata budget berarti APBN. Fungsi pajak bersifat budgeter. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara, mengisi pundi-pundi negara, dan mengisi APBN. Orang melihat perspektif budgeter, maka pengumpulan pajak hanya semata-mata mengisi sebanyak-banyaknya kas negara, yang menantinya dari APBN dari kas negara dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintah dan pembangunan. Fungsi yang kedua adalah fungsi reguler. Jadi sesungguhnya pajak itu bisa sebagai alat untuk mengatur kehidupan di masyarakat. Kenapa bisa begitu? Karena ketika pemerintah mengenakan PPN 0%, sehingga seluruh pajak masukan itu bisa direstitusi. Ketika pemerintah ingin mengembangkan sebuah kawasan ekonomi khusus KEK, maka pemerintah memberikan insentif pajak seperti PPN dibebaskan atau PPH badan dibebaskan. Contoh lainnya, ketika pemerintah ingin mendorong perusahaan memberi pelatihan atau magang kepada siswa dengan kompetensi tertentu, maka pemerintah memberikan insentif berupa biaya yang bisa dibebankan maksimal itu adalah 200%. Ketika perusahaan itu menampung mahasiswa yang magang dengan kompetensi tertentu atau faksional, ketika perusahaan mengeluarkan dana itu sebesar 100 juta, maka yang dibiayakan bukan hanya 100 juta, tapi 200 juta. Tentu ini sangat menarik, sehingga perusahaan terdorong bersedia menampung siswa atau mahasiswa untuk magang atau pelatihan kerja di perusahaannya. Fungsi alat kontrol sosial. Pajak bisa sebagai alat kontrol sosial. Seperti orang pribadi diwajibkan untuk melaporkan seluruh penghasilan dan hartanya. Seorang ASN, ketika dilihat hartanya besar padahal penghasilannya kecil, yang dilaporkan itu artinya ada bagian-bagian penghasilan yang tidak resmi. Nah, di sini
Nah, di sini, jadi ketika itu transparan maka masyarakat ada kontrol sosial di masyarakat ini dan dapat dilihat, dapat dianggap dan hasil korupsi. Fungsi pajak dari sisi negara. Fungsi pajak dari masyarakat dari sisi individu ada dua. Yang pertama, pajak berfungsi sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan penghasilan. Loh, kok bisa? Bisa, asalkan kita bisa mempersepsikan ulang, membuat paradigma baru tentang pajak. Pajak dianggap sebagai sebuah pemberian kepada negara ketika kita memberi kepada negara. Memberi dengan ikhlas. Ikhlas maka terpancar energi berkelimpahan. Ketika kita membayar pajak dengan ikhlas, pintu rezeki akan mengalir ke kita. Dalam bentuk apapun itu. Nah, makanya kita harus ikhlas. Pajak bisa menarik pintu rezeki itu adalah yang fungsi pertama. Pajak yang kedua berfungsi bagi individu sebagai alat bentuk kepedulian sosial, bentuk berbagi. Ketika kita mempunyai penghasilan, kita disisihkan sebagai penghasilan kita diserahkan kepada negara untuk dikelola negara demi kemaslahatan orang banyak. Jiwa sosial kita tersalurkan dari sisi individu kita dengan kita membayar pajak, itu fungsi pajak. Nah, di sini kita masuk jenis-jenis pajak. Berdasarkan golongan, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Pajak berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Berdasarkan pemungutannya, pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dikelola dan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, membantu kesehatan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Contoh jenis pajak pusat: pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Yang keempat, bea materai. Dan yang kelima itu pajak bumi dan pembangunan atau PBB, perkebunan, perhutanan, pertambangan. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor,
yang kedua biaya balik kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak pokok. Sedangkan pajak kabupaten kota terdiri dari pajak hotel, pajak perusahaan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir. Dan sekian. Waalaikumsalam.